Astagfirullahaladzim. Panjang banget kan? Wow. Masya Allah. Luar biasa ini. Ini apa tuh, Kang? Tuh kan. Loh. Tenang. Loh, kok ada dua? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah. Ini orangnya kan? Tadi dulu. Orangnya yang mana yang asli ini? Ini ada duaan. Ini dia teman-teman. Meskipun ini sempit, tapi di dalamnya katanya luas katanya. Kita coba saja. Punten. Oh, ya dikunci. Pakai gembok. Yuk masuk yuk. Punten. Muat ini ya. Muat sini. Ternyata di sini luas juga ini. Ya. Nih. Ini mungkin sebagai penggambaran ini rongga-rongga dalam diri kita ini. Karena tadi ada angin yang lepas, seolah-olah kayak ada makhluk apa gitu. Assalamualaikum. Punten. Mbah, ada orang? Loh, itu sebenarnya orang beneran nggak sih? Maksudnya ini orang beneran bukan yang di sini. Kalau orang biasa makannya gimana? Iya. Assalamualaikum. Punten, tadi dulu. Tadi kayak ada orang. Tadi dulu. Dari sini yuk. Masuk aja. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, pagi-pagi udah kita dikasih karomah. Apa tuh karma? Karomah ya, katanya sih dengar-dengar hujan apa ya? Apa aja deh lah. Iyalah. Apa tuh mau tergantung kita aja. Oke, yuk kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Masih bersama saya Kang Tarto dan juga Yon TV siap untuk menghibur, dikir jalan terus, menghibur kalian bersama dengan Sanepa Channel. mudah-mudahan dengan dihiburnya kalian akan selalu bahagia, akan selalu senang dan menambah atau merangsang selalu dan selalu senang ya. Dan pada perjalanan kali ini kita mendatangi pegunungan sebelah sana itu ya. Nah, ya yang terdapat goa lagi ya. Goa itu konon ceritanya itu dihuni oleh leluhur ataupun orang yang masih hidup di sana tidak pernah mati katanya. Wah. Ceritanya. Ya iya, orang tua itu nggak pernah mati di dalam goa, tapi ada juga yang mengatakan itu mengganggu anak-anak. Itu mungkin hanya apa namanya itu peribahasa itu aja ya. Nah, mari kita kaji, kita gali sebenarnya ada apa di balik itu kok sampai familiar sekali di area kampung sini. Jadi viral gitu ya? Iya. Wah. Yuk, saya tahu yuk. Kita cari tahu aja yuk. Luar biasa. Alhamdulillah sampai juga nih di sini ya. Nih teman-teman, bayangin saja kita tuh dari pegunungan sana tadi tuh. Naik gunung itu turun lagi, terus lagi turun naik ke sini nih. Lewat tebing-tebing di sini, luar biasa. Perjalanan yang sungguh ekstrim ya. Tapi asik karena kita itu menikmati. Jadi ini intinya kita bisa mengambil kesimpulan
tetap spirit, tetap semangat, jangan drisulo ya. Jangan mengeluh, itu bahasa kerennya. Nah, artinya ini mengajak teman-teman semuanya untuk selalu dan selalu semangat dalam segala aktivitas apapun. Jangan selalu kayemen dalam drisulo ya. Itu maksudnya. Kalau merasa nggak bermanfaat ya udah nonton kartun aja. Karena kita ini adalah dalam perjalanan ini perjalanan dikir jalan. Mentang-mentang hanya ngomong dikir itu jualan agama, bukan ya. Jadi dikir itu global untuk semua makhluknya Allah. Karena saya terangkan, namanya dikir itu ingat ya. Ingat itu eling bahasa Jawanya, eling itu sadar. Nah iya sadar, belajar sadar. Memang sadar itu bukan berarti tidur. Sadar itu ya belajar kesadaran ini loh muncul. Tahu, oke? Nikmati dulu panoramanya. Tuh lihat tuh. Di sana pegunungan hijau, di sana sawah terpampang luas dan juga tumbuh-tumbuhan hijau. Di sana ada lautan juga, semuanya komplit sempurna ya. Mari kita nikmati kekinian ini dulu sebelum kita perjalanan ke sana supaya ini merefresh dulu, refresh. Yuk. Nah, kita mengiyakan, membiasakan diri untuk bahagia tanpa syarat. Ya, ini loh merangsang ini, alam semesta ini untuk merangsang kita untuk apa? Selalu dan selalu bahagia tanpa syarat dan lupakan sejenak semua penat, semua permasalahan. Udah, lupain aja. Kita tutup semua permasalahan atau tutup nerakanya. Gitu. Karena sistem semesta ini antara surga dan neraka, ketika kita betul-betul mengiyakan, mengambil keputusan untuk menutup menutup neraka, maka surganya terbuka. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menutup surga, nerakanya pasti terbuka. Itu. Ini bahasa perumpamaan, jangan langsung ngotot, tenang saja. Yuk, senyum. Yuklah, ke sana yuk. Kalau kasih, nah nanti dikirain ceramah. Iya. Oke. Nah, katanya lokasi di sebelah sini nih. Sehabis pucuk ini, di bawah sini ada lokasinya gua. Pelan-pelan. Aduh. Aduh. Ini curam banget lagi. Curam pisan. Hati-hati ya. Untuk selalu tersenyum dulu ya. Sahabat semua tuh lepaskan senyumnya, jangan berat. Kalau masih berat senyum berarti masih ada apa? Bukan. Masih ada bagasi emosi yang mengendap dalam dirimu. Ya, itu yuk kita lepaskan dulu. Lepaskan bagasi emosinya, lepaskan luas, biarkan mengalir ke semesta ini. Jangan dipegangin terus, ya. Yuk, tenang. Semua pasti akan baik-baik saja, gitu aja deh. Yang mempunyai masalah, baik itu beban hutang, baik itu dikibuli, maksudnya dijauhin orang, kita lupakan saja. Tenang, masih banyak yang membutuhkan kita, gitu. Jangan merasa selalu dizolimi, merasa tersakiti, merasa diselingkuhin. Lupakan saja. Tenang, kita happy saja. Jadi saya bilang tuh bahagia tanpa syarat, itu aja deh. Ya. Ya iya, udah. Kalau nanti kita sudah menyetel, setel rasa senang dalam diri kita, sudah pasti akan selalu senang. Makanya saya selalu mengatakan, ayo kita awali setel rasa bahagia dalam diri kita. Setel udah. Klik setel rasa bahagia. Tuh, kan enak. Gak usah gemblosong terus dikasih kasih tahu supaya senang kayak gemblosong terus. Oke, ya. Nikmati kekinian ini, tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, tidak juga menyesali masa lalu. Udah, nikmati kekinian ini, itu loh, fresh, ya kan? Bisa nggak nih? Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, mudah-mudahan bisa. Jadi gini, lanjut ke topik berikutnya, yaitu kita mendatangi sebuah goa yang luar biasa. Goa yang fenomenal di tanah Jawa ini. Sejagat raya. Jadi goa ini sengaja ditutup nanti di sebelah daerah sana itu oleh
warga sini ditutup karena eh, maksudnya ada kejanggalan-kejanggalan di dalamnya, dan selain itu takutnya tuh ada orang-orang yang tidak tahu akhirnya masuk ke sana, ya. Masuk ke sana akhirnya celaka, bahaya katanya. Tapi nggak tahu, kita juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama warga dan juga si pemegang kunci itu, ya. Saya sudah sempat izin, ya silakan kalau tujuannya seperti itu, dibolehkan. Khusus untuk kita. Oke, ya. Maksudnya untuk mengkaji, karena apa? Yang disampaikan orang-orang itu masih samar-samar terus, ya, belum pasti. Nah, mari kita padatkan cerita-ceritanya. Jadi dari satu sisi ada yang mengatakan memang ada orang di dalam sini yang suka maksudnya mengganggu orang-orang. Tapi orang biasa katanya sih. Tapi orang ini sakti, tidak bisa mati katanya. Ya nggak tahu lah, ceritanya aneh lah. Ceritanya juga simpang siur, belum jelas. Yuk. Bisa mati. Iya, makanya itu manusia biasa atau bukan? Katanya nggak bisa mati. Nah, anehnya lagi, kenapa juga di dalam goa? Zaman sekarang gitu loh, ya kan? Misalnya itu orang beneran, ya kenapa nggak di panti asuhan saja? Kenapa di dalam goa? Itu ya kan? Ya, ya itu dia. Tapi ganggunya ganggu gimana maksudnya? Nggak tahu. Ya udah, karena kita bisa mendengar dari berbagai sisi. Ini mungkin lokasi nih. Perhatikan. Jadi ini lubangnya tuh sebelah sana tuh, yang di pagar besi itu sengaja. Ini bukan maksudnya makhluk di dalam itu supaya tidak bisa keluar, tapi orang yang di luar ini supaya tidak masuk, ya. Bukan orang sembarangan, bocah-bocah itu nggak boleh masuk. Takutnya kenapa gitu maksudnya. Karena pernah terjadi juga bocah melihat sesuatu di sini, tapi setelah itu jadi sakit-sakitan, ya. Sakit-sakitan bahkan gangguan jiwa gitu maksudnya. Jadi tiba-tiba kayak ketakutan berlebihan, kayak trauma gitulah. Oke, ya. Kita coba aja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini lihat teman-teman, meskipun ini sempit, tapi di dalamnya katanya luas katanya. Kita coba saja. Barangkali ada sebuah pesan-pesan yang baik buat kita, karena selama ini tidak pernah dikaji yang sebenar-benarnya, ya, karena baru setengah-setengah, lalu diputuskan untuk ditutup saja ini, gitu. Yuk, dulu dikunci kan nih? Punten. Oh ya dikunci. Dikunci nih. Pakai gembok. Kuncinya di bawah enggak? Tadi kuncinya. Oh, jejak tinggalan nih ya. Oh, adalah, coba di tas coba. Oh, mana Yon? Coba sini Yon. Tar dulu. Oke, ya. Oke, kuncinya kecil ya. Oke. Bismillah. Kecil ini ya. Wah, kecil tapi kuat ini ya. Ya, ini. Oh ya bisa. Bisa. Iya, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil juga ya pintunya ya Kang ya. Iya. Wah, enaknya kecil ini ya. Aduh. Tar dulu nih. Langsung ada angin. Apa? Angin gede banget nih. Anginnya keluar. Tar dulu. Angin siapa ini ya? Masalahnya katanya ada yang mengatakan ini setan gitu. Angin setan ini. Iya. Assalamualaikum. Yuk masuk yuk. Punten. Ih. Aduh. Muat ini. Muat. Hei. Punten. Nggak muat ini ya. Muat sini.
ternyata di sini luas juga ini, ya. Nih, ini mungkin sebagai penggambaran ini rongga-rongga dalam diri kita ini. Rongga kita, jalur napas kita ini. Karena tadi ada angin yang lepas seolah-olah kayak ada makhluk apa gitu. Assalamualaikum. Punten. Mbah, ada orang? Loh, itu sebenarnya orang beneran nggak sih? Maksudnya ini orang beneran bukan yang di sini. Katanya dia orang biasa katanya. Tapi kok aneh, diem. Kalau orang biasa makannya gimana? Apa di warung ini ya? Kan dikunci. Oh iya. Iya. Assalamualaikum. Punten, tadi dulu. Tadi kayak ada orang. Tadi dulu. Dari sini yuk. Masuk aja. Assalamualaikum. Wow. Kita bisa melihat rongga-rongga di sini nih. Katanya ini berapa meter kedalamannya ini? Panjang banget kan? Wow. Masya Allah. Luar biasa ini. Wah, ini kan guanya luas banget bisa ininya tuh. Tapi becek. Itu. Tuh kan. Loh. Tenang. Loh, kok ada dua? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah. Ini orangnya kan? Tadi dulu. Orangnya yang mana yang asli ini? Ini ada duaan. Katanya satu. Kok ada dua? Banyak, Bang. Mbak, bukan ini orangnya mungkin Yuk, Mbak. Assalamualaikum. Tadi dulu, Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Maaf. Mbak. Mbak, mohon maaf. Sebentar, Mbak. Bilang ngobrol sebentar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, sebentar, Mbak. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Tuh kan? Katanya. Tadi dulu. Masukin ya? Aneh loh. Katanya orang biasa. Kok ngilang? Gini. Tadi dulu. Tadi ceritanya kan ada satu orang di sini kan ceritanya kan. Satu orang tinggal di dalam sini itu orang biasa. Loh, tadi kan dua. Ya kan? Aneh. Kok bisa ngilang lagi? Udah, yuk. Ini mentok jalannya nih. Kita kejar yang kakek tadi aja yuk. Yang dua tadi tuh. Assalamualaikum. Punten. Kesini ya? Mbak? Kalau menurut kamu ini orang bukan? Tadi? Hah? Orang bukan? Assalamualaikum. Wah. Tahu. Orang bisa hilang ini ya? Ya iya, aneh. Siapa yang ngajarin ini ya? Itu. Loh. Astagfirullahaladzim. Jabang bayi. Mbak. Tadi yang ke sana kan? Tiba-tiba di sini. Mbak. Saya mumet nih. Ada aroma gak enak maksudnya nih. Wah, saya mau pingsan ini ya. Ya iya. Assalamualaikum. Mbak. Tapi dari segi pakaiannya kayak itu loh. Orang undangan ini ya. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Wah, masih jauh nih. Astagfirullahaladzim.
Apa sih? Tadi dulu. Coba tadi menurut kamu itu apa tadi? Cahaya apaan? Hah? Ah, masa panas-panas kayak ginian? Tadi dulu yuk. Ih, itu. Itu siapa itu? Mbah, Assalamualaikum. Iya ampun, ini yang tadi. Mbah, pangapunten. Astagfirullahaladzim. Mbah, mohon maaf. Ini siapa? Mbah, astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Mbah, maaf. Ini siapa? Di kamera kelihatan nggak sih? Di kamera kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Mbah, maaf. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Ini orang orang. Hah? Ini kesini nih. Ini. Hah? Masuk dalam sini nih. Ini batu. Jadi batu? Bukan orang, batu ini nih. Astagfirullahaladzim. Mbah? Mbah? Asli gak sih? Tadi wujud orang tadi padahal loh. Ya kan? Nih. Tadi nih ya, ini nih. Tapi memang aja mirip. Nih, Mbah. Punten. Mbah. Mbah. Batu. Astagfirullahaladzim. Batu ini ya. Batu. Ini. 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 Sini. Sini. Ini. Itu. Tadi dulu. Siapkan mentalnya. Oh, ini ya. Itu duaan. Lagi pacaran apa ya? Assalamualaikum. Ngapunten, Mbah. Nggih. Loh. Ini kita pernah ketemu deh. Kayak pernah ketemu. Siapa ya? Maksudnya mirip orang ini atau bukan? Tadi dulu. Ngapunten, Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Tepangaken nami kula tarto, Mbah. Nggih, ngapunten. Nyuwun sewu ganggu panjenengan. Nggih. Pangapunten ki sinten? Heeh. Nggih. Kita disuruh duduk dulu. Lenggah katanya. Baik, Mbah, iki kula lenggah rumiyin. Oke. Nggih, Mbah, ngapunten. Jadi atas anggangguh kami nggih kula pangapunten sing boten pas, boten sopan kali panjenengan. Ngapunten niki sinten, Mbah? Nggih. Mbah Dardi. Nah niki sinten sing wingkingipun? Tinem. Mbah Tinem nggih. Terus niki ngapunten. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia sih, saya maksudnya agak susah nih. Ada siapa ya? Dinem sama Pak Dardi. Darti. Dardi, nggih Pak. Nggih. Mbah saged bahasa Indonesia, Mbah? Mboten saged, tapi karena kula niki saged dipun cerna. Nggih. Gini. Supaya kita lebih enak, saya pakai bahasa Indonesia tapi Mbah bisa mencernanya katanya. Gini Mbah, kami mohon maaf tadi saya mendengar dari beberapa orang tentang
adanya orang yang tidak bisa meninggal dan tinggal di dalam goa, mohon maaf. Eee, itu maksudnya kan cah satu tadi ya, kok sini ada 2. Mohon maaf Mbah, apa itu jenengan? Namanya Pak Dardi? Nggih, nggih Mbah. Mboten gitu niku Mbah, jadi, eee, saya heran kepada warga, kenapa juga goa ini maksudnya ditutup, gitu maksudnya. Dikunci, lah jenengan keluarnya lewat mana keluarnya, gitu maksudnya, kalau pengen makan atau pengen apa gitu. Heeh, heeh. Jadi ke sana ada pintu keluar, Mbah? Lah terus makannya gimana, Mbah? Heeh, makan seadanya, maksudnya kan di sini nggak ada apa-apa maksudnya, Mbah, makanan makanan nggak ada? Oh, ada yang nganter di depan pintu sana, tapi tidak tiap hari? Baik, Mbah. Terus tadi, Mbah, mohon maaf, katanya juga Mbah, s sering menakut-nakuti anak itu bagaimana maksudnya, Mbah? Kami belum paham maksudnya. Nggak pernah menakut-nakuti? Oh, baik. Jadi gini teman-teman, saya bisa mengambil kesimpulan karena mohon maaf Mbah nggih, karena wujudnya seperti ini sehingga anak-anak ketakutan. Jadi sebenarnya biasa nih manusia ya, ini Mbah nggih? Heeh, tapi karena kayak gini akhirnya ketakutan. Gini, Mbah punya anak pinten? Punya putranya berapa Mbah? 3. Nah terus, ah, sudah pada meninggal? Jadi nggak ada yang ngurus Mbah maksudnya di sini? Cucunya nggak ada? Oh, baik. Berarti kalau boleh tahu Mbak usianya berapa sekarang? Nggak tahu. Heeh. Mbah, ini sama maksudnya istri Mbak, heeh, sama-sama seperti itu. Kenapa Mbah? Maksudnya mohon maaf, barangkali mungkin Mbah punya sesuatu Mbah yang ini apa, atau pegangan gitu maksudnya Mbah? Enggak? Nggih nggih, baik, nggih, siap siap. Apa Mbah itu Mbah? Heeh. Lah tadi itu apa Mbah? Tadi yang kayak cahaya ke atas gitu Mbah? Heeh. Oh, ini teman-teman, tadi ada cahaya yang dari bumi ke atas itu untuk, sebenarnya itu untuk makna perumpamaan buat kita, pengeleng-eleng, pengingat-ingat, eee, supaya kita bisa, mengikhlaskan semua emosi, ya dilepaskan. Itu api yang ada dalam diri kita, supaya dilepaskan ya, eee, apa namanya, supaya hidupnya tentrem, ayem, tidak mudah untuk, menilai buruk orang. Nah, baik Mbah, berarti Mbah ini tadi manusia biasa gitu Mbak, yang tinggal di dalam goa ini. Nah terus, eee, siapa yang, dulunya mengantar Mbah di sini Mbah? Nggak ada? Masuk sendiri? Nggih, heeh, nggih nggih, nggih. Ngapunten Mbah nggih. Jadi saya belum begitu paham maksudnya Mbah tentang kan zaman dulu, orang zaman-zaman dulu kan biasanya kan punya pegangan Mbah, ya sehingga seperti itu mungkin bisa atau bagaimana Mbah? Enggak, ini memang sudah takdirnya nggih, heeh. Jadi Mbah ini ditugaskan, ini adalah sebuah perumpamaan bahwa sesungguhnya, leluhur kita.
orang baik itu orang tua itu akan selalu hidup, tidak pernah mati. Ya artinya apa? Mengalir dalam diri kita, selalu mengalir dalam diri ini. Jadi kita harus bisa menghargainya, gitu maksudnya. Kurang lebihnya tadi kata Mbah yang Bang. Hah? Mbah? Mbah? Hah? Astagfirullahaladzim. Hilang ini ya. Asli nggak sih? Katanya orang ini ya. Hilang. Hanya orang biasa. Orang kok bisa hilang yo? Waduh. Berarti bukan orang. Bukan orang. Bukan orang. Oh, nggak tahu inilah. Mumet saya juga. Jadi, Kamu pingsan ini ya. jadi ini untuk dipecahkan belum ketemu ya. Tapi ini kurang lebihnya lah. Ini adalah mungkin jasadnya sudah mati ya. Tetapi untuk kesadarannya akan tetap hidup ya. Tetap hidup maksudnya kurang lebih seperti itu. Ada suaranya. Coba lihat suaranya masih ada. Suara apa dia? Suara korek. Cengen. Udah pulang aja yuk. Yuk. Heh. Suara setan ini kan. Hei. Hei. Lari. Meskipun agak apa ya, tadi agak sulit, samar-samar sekali, jadi belum begitu apa ya, mengenal lah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bertemu langsung dengan beliau ini yang menyampaikan sebuah pitutur lembut kepada kita supaya kita tetap bisa menghormati orang tua kita. Ya ternyata apa? Selalu hidup dalam mana? Dalam kesadaran kita. Kita harus selalu bisa menghormati orang tua. Yang kedua, kesadaran yang selama ini selalu hidup sampai kemanapun, gitu ya. Maksud yang tadi itu ya. Iya, tapi ya masih banyak maksud yang lain. Intinya kita harus bisa melepas yang bukan diri kita. Karena selama ini kita itu mengakui, contohnya pikiran kita, ego kita, nafsu kita dianggap kita, padahal bukan kita. Yuk kita lepaskan supaya apa? Kita menjadi kesadaran Tuhan, kita yang sejati. Oke? Kira-kira mudah nggak nih? Kalau nggak mudah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan senang, terhibur dan semakin sukses. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.